Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, selamat datang pada acara webinar Yayasan Bening Indonesia. Yayasan Bening Indonesia adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita juga masih bisa diberikan kesempatan mencari ilmu dan juga mencari hidayah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Hari ini webinar akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Sumarti Tahir, MPD. Beliau adalah Direktur Pendidikan Sekolah Bening Indonesia. Sekolah Bening Indonesia sendiri memiliki 5 sekolah PAUD, lalu 1 sekolah dasar, 1 sekolah homeschooling SMP, dan 1 rumah Quran, ditambah dengan sekolah orang tua. Dan izinkan saya membacakan sedikit biodata Ibu Marti. Ibu Marti sudah memiliki 4 anak, pendidikan S1 di IKIP Malang, Pendidikan Bahasa Indonesia, lalu S2-nya UNJ, Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan profesinya adalah Diploma Montessori, serta narasumber Neuroscience Terapan. Dan Ibu Marti ini adalah sosok yang mengembangkan Tarbiyah Project yang saat ini juga sudah dilakukan di Sekolah Bening Indonesia. Profesi beliau adalah sebagai dosen, penulis buku, trainer, serta narasumber sahabat keluarga. Lembaga yang beliau sekarang pimpin adalah Pustaka Hati Edu Center, sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan program neuroliterasi anak dan keluarga. Unindra, dosen di Unindra PGRI Jakarta, serta Direktur Pendidikan Bening Indonesia Foundation. Selanjutnya, karya beliau adalah pemilik hak cipta model pengembangan bahasa Indonesia anak usia 4 hingga 8 tahun dengan merek CBI Phonic, serta hak cipta dari 50 judul buku cerita anak dan buku panduan pengasuhan anak. Ya, kepada Ibu Marti yang sudah hadir hari ini, insya Allah kami persilakan untuk ngajarin, untuk membuka wawasan bagaimana mendampingi anak belajar di era pandemi untuk level SD. Dan pertemuan hari ini barulah berupa open mind yang insya Allah nanti kami akan menyampaikan beberapa program yang kami tawarkan sebagai kontribusi kami bagi pendidikan di Indonesia. Dan itu semua nanti akan didetailkan di dalam grup WhatsApp yang hari ini Bapak dan Ibu ada di dalamnya. Baik, kepada Bu Marti kami persilakan selama 40 menit. Ya, terima kasih Bu Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bunda dan Ayah semuanya, hari ini kita akan menyampaikan apa yang dimaksud mendampingi anak belajar dan apa itu era pandemi dan bagaimana kekhasan belajar anak SD. Nah, yang pertama bahwa mendampingi anak belajar ini artinya bahwa orang tua pada masa era pandemi ini dengan sukarela atau terpaksa harus menjadi guru. Nah, akhirnya apa? Cukup banyak dinamika yang terjadi di lapangan dengan adanya banyak sekali kekagetan-kekagetan bahwa ternyata mengajarin anak itu tidak sesederhana sebagaimana mengantarkan anak ke sekolah atau mengerjakan PR saat Bapak dan Ibu dulu ketika sekolah. Ternyata cukup rumit juga. Nah, yang kedua, ini pandemi, artinya bahwa kegiatan penyakit yang wabah yang bersifat internasional, ya, yang itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Karena itulah kenapa beberapa sekolah itu memilih untuk menidakkan masuk anaknya ke sekolah, ya, karena beberapa alasan yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, akan tetapi Bapak dan Ibu, bahwa anak-anak kita harus tetap belajar.
Nah, sekarang persoalan terbesarnya yang harus kita berikan kepada anak-anak atau kepada orang tua adalah tentang fakta. Ya. Silakan slide yang keempat, Pak Yasin, ditayangkan. Slide yang keempat. Ya, faktanya banyak orang tua yang tidak cukup memiliki waktu untuk belajar bagaimana mengajar anaknya. Sehingga karena mentang-mentang sudah SD, ya sudah kerjakan sendiri saja, gitu ya. Kami punya pengalaman juga kemarin, ada beberapa orang tua yang protes karena kenapa sekolah bening memberikan kegiatannya itu berupa aktivitas dan anaknya tanya mulu ke orang tuanya. Nah, ini yang menarik dan akan kita bahas hari ini. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita berikan kepada orang tua untuk memberikan program pembelajaran di rumah. Ya. Silakan slide yang ke-6, Pak Yasin, mohon dibantu. Ya, mohon maaf ini admin kami lagi tidak bisa dihubungi sebentar. Ya. Oke. Ya, lanjut saja. Nah, yang pertama yang harus disepakati, yang harus diberikan kepada orang tua adalah penyamaan persepsi tentang tujuan pendidikan. Ada dua tujuan besar pendidikan, yaitu bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, menjadi muslim yang baik itu artinya adalah yang tampak, bukan pemahamannya, bukan juga ibadah-ibadah apa saja yang telah dilakukannya, tapi bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, tapi jangan kebalik. Kalau begitu nggak usah diajarin ibadah. Yang penting dia bisa berkontribusi dengan masyarakat. Tidak. Justru orang yang mau berkontribusi kepada masyarakat, orang yang akhlaknya baik adalah orang yang ibadahnya baik dan keimanannya baik. Nah, dengan tujuan itu, maka akan berpengaruh terhadap materi apa yang harus diberikan kepada anak-anak SD kita. Nah, apakah memang benar yang diperlukan oleh anak-anak kita itu adalah kemampuan kali bagi tambah kurang? Apakah memang benar yang diperlukan untuk anak kita itu adalah piala-piala yang banyak? Apakah benar yang diberikan, yang diperlukan oleh anak kita itu adalah kesempatan untuk ikut lomba sebanyak-banyaknya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, secara umum dari tujuan pendidikan untuk menjadi seorang muslim yang baik dan warga negara yang baik, gitu ya, ini harus didetilkan menjadi visi misi, ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu, silakan dilihat visi misi yang ada di sekolah itu. Apakah visi misinya itu akan mendorong anak kita untuk menjadi seorang muslim yang baik atau tidak? Misalnya kalau visinya mendapatkan nilai UN rata-rata 90, ternyata UN. Ini Pak, menyiapkan program belajar di rumah. Jadi seringkali sekolah ketika mendesain visi misinya itu itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak pada waktu SD adalah penuntasan adabnya dan kemampuan dasar-dasar berpikir. Jadi adab ini perlu dilatihkan. Perlu dilatihkan dan dievaluasi. Sedangkan dasar berpikir, ya, dasar berpikir yang paling utama adalah bahasa dan matematika. Sama logika. Jadi sebenarnya materi di SD itu nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Nah, kami menyebutnya, ya, kalau di Bening, ya, menjadi muslim yang baik dan menjadi warga negara yang baik, itu kita detailkan menjadi 3 pilar atau 3 tujuan. Ya, tolong yang slide yang ke-7, Pak Yasin.
sambil menunggu ya. Jadi kalau di bening itu ada 3 yang ada 3 output ya untuk indikator yang disebut muslim yang baik dan warga negara yang baik, yaitu dia beradab, artinya punya adab, ya, adabnya bisa dilihat di dalam keseharian, ya, berani, artinya dia berani menyampaikan kebenaran, ya, dan bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah berkarya. Berkarya apa? Ketika lulus SD bening, dia harus punya karya yang bisa dipersembahkan untuk umat. Saya sebut aja untuk umat. Karena karya ini nanti akan berbentuk individual sesuai dengan potensi anak. Ya. Kami di Yayasan Bening Indonesia itu menerima juga anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang memiliki hambatan belajar. Maka yang dimaksudkan berkarya di sini bukan piala saja. Piala ya bagian, tapi bukan itu yang dikejar. Tapi bagaimana kompetensi yang membekali anak bisa berkhidmat untuk umat lebih baik. Misalnya, kebetulan dia ditakdirkan anaknya buta, ya, melihat, tapi daya ingatnya kuat. Maka yang kita latih bukan misalnya nanti dia menjadi juara apa, tapi bagaimana dia menjadi seorang hafiz yang baik, dia menjadi pembaca Quran ya, karena dia tidak mampu membaca dan kita juga nggak dapat belum menyediakan braille misalnya dengan simak ucap ya, sehingga dia bisa punya karya menjadi hafiz misalnya. Nah, ya, jadi masing-masing anak akan berkarya sesuai dengan potensinya. Nah, itu di sekolah kami. Nah, saya rasa di Bapak dan Ibu ketika mau menyekolahkan, ya sebaiknya dilihat juga visi misi sekolahnya. Ya. Bu, nggak ada visi misinya, ya sudah dibawa aja ke rumah, sehingga visi misinya ada di dalam keluarga kita. Ya. Oke, yang pertama adalah memastikan orang tua paham tujuan pendidikan anak. Ya. Yang kedua, ya lanjut slide berikutnya, Pak Yasin, menyiapkan program belajar di rumah. Nah, program belajar, jadi setelah tujuan, itu adalah materi. Materinya apa saja? Nah, di SD, ini materinya, ada yang satu yang disebut materi fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah materi yang anak atau setiap anak itu harus bisa. Apa materi fardu ain? Adab. Terus kemudian ibadah, ya, syariah gitu ya, sholat, baca Quran, itu semua fardu ain. Muamalah, ya, bagaimana cara minta izin, bagaimana cara makan, bagaimana itu semua adalah fardu ain yang harus diberikan. Nah, di SD ya, setelah kelas 4 ya, slide yang ke-8, Pak. Yang ke-8, bukan yang ke-7, yang ke-8. Ya, oke. Nah, jadi prosentasenya 60% itu fardu ain ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan, 30% itu kecakapan. Kecakapannya terdiri dari apa? Kecakapannya terdiri dari matematika, bahasa, matematika, sains, sosial, dan seni. Itu kita masukkan ke kecakapan. Ya. Dalam hal ini kami tidak membahas masalah tematik, karena tematik itu adanya di persekolahan. Kalau di rumah, tidak semua guru paham tematik. Jadi yang harus kita kuatkan itu justru adalah materi-materi yang berkaitan dengan materi-materi dasar, materi-materi pokok. Maka kami akan menyediakan bagaimana mengajarkan bahasa yang tepat, bagaimana mengajarkan matematika, ya, di rumah, dan bisa dilakukan oleh anak dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, yang 10% bentuknya adalah latihan hikmat. Hikmat itu apa? Artinya adalah latihan berkhidmat. Nah, itu yang disebut materi fardu kifayah. Jadi dia bisa menjadi imam, menjadi bilal, ya, itu bagi yang laki-laki. Misalnya dia mau membaca Al-Quran pada saat acara-acara keluarga, ya. Jadi dia bisa tampil pada area terbatas, ya, yang berkaitan dengan acara-acara keagamaan. Itu yang disebut fardu kifayah. Ya. Oke, lanjut slide yang ke-9, Mbak. Ya, silakan yang ke-9. Ya, ini
mendampingi bagaimana bentuknya? Tadi materinya sudah, tujuannya sudah, materinya sudah. Bentuknya apa? Diintegrasikan dengan aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi jangan tolong dibaca halaman sekian sampai sekian. Tolong dikerjakan buku halaman sekian sampai sekian. Enggak. Inilah yang menjadikan anak SD BET sebete-betenya. Jadi harus diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi misalnya Anda mau mengajarkan materi tentang energi atau perubahan wujud, itu ya. Nah, harus bentuknya kegiatan. Misalnya apa? Membuat es kopior. Nah, itu kan dari yang cair, ya, membuat agar-agar dulu. Terus kemudian ada es batu, dilumurkan di es batu, jadi padat. Jadi itu ada perubahan dari cair ke padat. Jadi harus bentuknya aktivitas nyata. Sehingga apa? Dia juga bisa turun ke dapur, dia bisa beraktivitas yang multisensori, sehingga anaknya nggak bosan. Tadi di kelas PAUD, semuanya pada protes. Bagaimana menghindari anak bosan? Cek dulu kegiatannya. Jangan-jangan memang kegiatannya tidak menantang. Itu. Ya, lain lagi masih ini kegiatan yang berkaitan dengan sehari-hari juga. Tadi membuat es kopior. Apalagi misalnya membuat jamu. Nah, dari kunyit. Terus kemudian dengan sinom itu daun asem yang ini. Terus kemudian ditumbuk. Ya. Nah, itu ada perubahan wujud, ya, dari padat ke cair. Nah, itu kan materinya ada. Jadi materi dasar sains, materi dasar matematika pada saat mengukur, pada saat melakukan aktivitas itu harus dalam bentuk aktivitas sehari-hari dan hands on. Hands on itu artinya apa? Bisa dipegang, bisa dilaksanakan. Maka bentuknya ke orang tua harus berupa deskripsi dan SOP. Bukan RPPH sebagaimana yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan di sekolah. Jadi RPPH-nya harus mengalami mutasi. Jadi yang mutasi bukan hanya COVID-19, tapi RPP-nya juga harus melakukan mutasi. Terus menggunakan alat bahan dan bahan yang ada di rumah. Ya, jadi lab-nya itu adalah rumah. Jadi rumah sekaligus lab-nya buat anak-anak. Banyak kegiatan di rumah yang bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah anak dapat melakukan pengulangan secara mandiri. Jadi kalau aktivitasnya itu adalah aktivitas yang mudah dan ada di rumah, maka setelah itu aktivitas yang sudah kita berikan kepada anak-anak akan menjadi mainan baru untuk anak-anak. Ya. Baik, kita lanjut ke slide ke-10, silakan. Nah, ini membantu orang tua melakukan pencatatan perkembangan belajar anak. Ya, yang pertama menyusun instrumen sederhana dan mudah, diisi dan dibaca. Jadi instrumennya nanti bentuknya tinggal checklist sama catatan kecil gitu. Ya, kami kemarin melakukan juga di Bening yang dikumpulkan oleh orang tua itu hanya instrumennya saja. Sehingga apabila Anda ternyata tidak cukup punya kuota, ya, itu dibentuknya dalam bentuk PDF, terus kemudian dikirim di grup WhatsApp saja, terus nanti pakai voice note dan lain-lain itu masih bisa dilakukan. Ya. Jadi jangan bayangkan semua orang tua itu cukup punya kuota untuk hari ini, gitu loh. Jadi semua kayak kemarin ya, ada orang tua yang bilang gini, "Bu ya sekali-kali Zoom." Oke. Hari pertama Zoom itu ada 83% yang hadir. Dan anak kelas 1 itu 20 menit baru bisa duduk manis. Padahal kalau Zoom itu kan hanya sampai 40 menit. Kalau lebih di rumah, kuotanya juga akan membludak. Iya. Belum lagi orang tua kalau anaknya ada 5. Semuanya menggunakan kuota. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya. Maka kami bentuknya adalah narasi. Kami bentuknya adalah penugasan yang naratif ya, yang dibekali dengan SOP. Terus kemudian mendokumentasikan kegiatan ya, itu silakan. Kemarin itu ada
orang tua di kami itu yang mendokumentasikan kegiatan itu bagus banget. Dia shoot, kemudian dikirim ke YouTube, nah kita dikasih linknya. Nah itu boleh-boleh saja. Yang jelas orang tua harus punya dokumentasi kegiatan, dan dari dokumentasi kegiatan itulah kita akan bisa melakukan penilaian. Ya. Lanjut, slide yang ke-11. Apa itu materi Fardhu Ain? Ya, ini materi Fardhu Ain. Gerakan dan bacaan sholat, nah ini harus dicek ya di rumah. Nah, ini bukan hanya materi pelajaran PAI, bukan Ibunda. Tapi ini harus menjadi agenda bersama kalau dia beragama Islam. Maka harus tuntas selama di SD. Yang kedua adalah bacaan sholat sesuai dengan sunnah. Artinya, misalnya kabiraunya beda, iftitahnya beda, tapi anak tahu gitu loh. Kenapa kamu pakai Allahumma ba'idha ini? Yang satu, kenapa kamu pakai kabirau Allahu Akbar kabiro? Kenapa kamu pakai ini wajah tuh? Nah, ini semua harus bisa dijawab ya pada saat anak lulus SD. Artinya apa? Doa iftitah saja itu ada berbagai macam versi gitu. Nah, ini fardhu ain. Fardhu ain itu artinya apa? Fardhu ain itu artinya anak harus mendapatkannya. Gitu. Bu, sekolah nggak ngajarin, orang tua yang harus ngajarkan. Gitu. Adab, mulai dari adab minta izin, adab makan, ya, terus kemudian adab majelis, gitu. Zikir pagi dan petang itu harus menjadi menjadi kegiatan rutin yang ada di keluarga-keluarga. Ya, zikirnya terserah Anda mau pakai majmu syarif silakan, mau pakai tahlilan silakan, mau pakai maksurat silakan. Kenapa perlu zikir pagi dan petang? Ya, ini untuk memberikan dampak ketenangan emosi kepada anak-anak agar bisa memberikan kenyamanan, ketenangan emosi ya. Karena anak-anak SD itu sudah banyak hal yang membuat dia gelisah. Nah, bacaan Qur'annya itu harus dipastikan ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita punya anak lulus SD gitu ya. Nah, loh, Bu, kita kan sekolahnya SD negeri. Iya, SD negeri. Tapi tujuan nasional pendidikan kita adalah membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah. Sebenarnya kalau boleh jujur, harusnya UN itu bukan bahasa Indonesia, matematika, IPA. Harusnya UN itu agama. Karena kan tujuan pendidikan akhirnya itu kan menjadikan insan Indonesia yang bertakwa. Maka kalau sekolah melakukan UN-nya beda, ya kita di rumah yang memastikannya. Nah, yang berikutnya adalah sejarah kejayaan Islam. Itu anak-anak agar anak punya kebanggaan sebagai seorang Muslim. Ya. Nah, semua dalam bentuk aktivitas dan dialog. Karena anak-anak sudah mulai bisa diajak komunikasi. Ya. Oke. Lanjut. Rincian materi kecakapan. Kita masuk ke materi kecakapan. Ya, materi kecakapan. Ya. Oke, materi kecakapan ada bahasa, ada matematika, ada sosial dan seni, dan ada olahraga. Nah, ini untuk bahasa, ya, materinya ada fonem, kosakata. Saya yakin Bapak dan Ibu guru serta orang tua, ini materi apa? Ini materi kebahasaan. Nah, kalau di dalam bahasa apapun itu, semua materi ini ada. Nah, tapi kalau di kita, kadang-kadang yang penting anaknya sudah bisa baca, udah. Padahal mengajarkan bahasa itu ada dua sisi. Ada dari keilmuannya, ada dari keterampilannya, dan itu harus terintegrasi. Makanya terintegrasi dalam bentuk apa? Kegiatan. Kegiatannya ada namanya bernarasi, membaca lantang, membaca pemahaman, menghubungkan. Gitu. Nah, nanti semuanya kami siapkan dalam bentuk SOP dan video. Sehingga kalau yang saat ini hadir sebagai orang tua, Anda bisa melakukannya di rumah. Kalau Anda sebagai guru, Anda bisa melakukan penugasan itu kepada orang tua di rumah. Bagaimana pola penurunannya, nanti kami akan membimbing Anda. Ya. Oke. Matematika, operasional bilangan, dan lain-lainnya,
tidak dalam bentuk LK, tapi dalam bentuk konkret dan bermakna, serta matematika juga untuk meningkatkan kemampuan bernalar anak. Maka kegiatannya nanti dibentuk SOP dan video. Nah, terus kemudian, sorry. Ya, oke. Nah, terus kemudian seni, ya. Ini kenali potensi sosial, kenali potensi, nanti ada self assessment, bentuknya video. Nah, terus kemudian olahraga, ada gerakan koordinasi dan gerakan terkendali. Bentuknya adalah aneka permainan. Ya, jadi nanti anak-anak di rumah pun bisa melakukan permainan itu. Ya. Oke, slide yang ke-13. Yang ke-13. Ya. Ya, evaluasi. Nah, bagaimana bentuk evaluasinya? Instrumen, ya, kembali lagi dalam bentuk checklist dan catatan sederhana. Nah, dari instrumen itulah nanti, ya, kalau Anda yang hadir sekarang ini sebagai guru, itu nanti akan ada dibuat rubriknya, sehingga kita bisa memasukkan menjadi nilai, mengolahnya menjadi nilai. Ya. Jadi nilai di sini bukan hanya kuantitatif, ada indikator-indikator dan ada kriteria-kriteria yang harus yang harus dilampaui oleh anak. Ya. Ini bentuk evaluasinya dan bisa dilakukan oleh orang tua. Dan biasanya kami di Bening yang dikumpulkan setiap pekan sekali adalah format evaluasi saja. Jadi dari format evaluasi itu kita bisa langsung mengkodekan menjadi nilai. Nah, gitu. Mengenai apakah dia masih dibantu atau tidak, udah kita walau-walau bisa, pokoknya dia udah dikerjakan di rumah, gitu. Akan tetapi kita bisa melihat dari tulisannya, dari kerapiannya, apakah anak ini mengerjakan sendiri atau tidak. Nah, itu nanti misalnya ternyata anak ini biasanya nggak bisa mengerjakan, kok ini mengerjakan full dan itu baik, maka kita akan membimbingnya di kelas-kelas parenting. Maka Bapak dan Ibu, kita bersyukur dengan adanya era COVID ini, Anda bukan hanya mendidik anaknya, tapi juga mendidik orang tuanya. Jadi sebaiknya sebelum menurunkan tugas, kita adakan kelas parenting kepada orang tua. Bentuknya macam-macam, Bu. Bisa melalui WhatsApp group, bisa pakai Zoom, bisa juga pakai voice note, tapi pastikan ada penyamaan persepsi, mulai dari tadi tujuan, materi, terus kemudian teknik pelaksanaan, sampai nanti evaluasinya. Ya, oke. Nah, bagaimana pola pelaksanaan programnya? Ya, ini alur pelaksanaan programnya. Silakan slide yang ke-14. Ya. Jadi kami akan menurunkan program itu nanti di bulan Juli, ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nastiti dan nanti di grup. Nah, jadi maksud dari pertemuan ini bentuknya adalah open mind. Open mind itu kita membuka wawasan apa yang harusnya kita berikan kepada orang tua dan bagaimana caranya. Nah, maka kami bukan hanya memberikan program misalnya, ya udah jualan buku, bukan. Tapi sekaligus bagaimana cara mengelolanya, pembekalan-pembekalan apa yang harus dimiliki oleh orang tua, itu juga harus dilakukan. Ya. Oke, slide ke-15. Oh iya, sudah. Karena waktunya 2 menit lagi. Terima kasih. Tenang, sudah ke-15. Ya. Pola pelaksanaan program, ya. Ini guru orang tua memilih dan memilah program sesuai dengan profil anak. Kalau nanti Anda anak, kalau misalnya Anda yang punya sekolah, berarti programnya. Terus kemudian program bulanan, yang tadi dari materi, fardu ain, dan kecakapan sesuai dengan kebutuhan anak. Dan program harian itu adab, ibadah, dan kecakapan per aspek. Maksudnya satu hari satu aspek itu, kalau hari ini misalnya aspek kecakapannya bahasa, ya ngajarin bahasa aja. Besok misalnya kecakapannya waktunya matematika, ya matematika. Besok sains, nah begitu, Bu. Jadi nggak numpuk seperti hanya di sekolah, yang hari ini matematika, sains, bukan. Nah, karena ini di rumah, Bu, jadi harus aplikatif, harus diintegrasikan dengan kegiatan. Nah, itu perbedaannya. Ya. Oke, nah yang ke-16, Bu Nas, tolong. Ya, ini contoh format kegiatan harian, ibadah, wudu, ya, tata caranya. Nah, nanti ada lembar. Nah, yang terakhir di lembar instrumennya, Bu, tolong. Ya, nih. Ya, ini formatnya. Yang tadi saya bilang berbentuk checklist ini aja.
Jadi berkumur, oke, sudah. Tidak itu maksudnya belum bisa atau berkumurnya berantakan. Nah, itu di catatan, misalnya dengan bantuan membasuh muka, misalnya belum rapi. Nah, ini saja nanti yang akan diberikan ke kita setiap pekan, gitu. Jadi format evaluasi ini yang diberikan ke sekolah, gitu. Oke, nah itu usulan kegiatan dan bagaimana kita melibatkan orang tua di era pandemi ini. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bu Nastiti. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Marti sudah menyampaikan beberapa hal tentang apa yang dimaksud belajar bersama di rumah ya Bu ya, menemani, mendampingi anak belajar di rumah. Bagi Bapak dan Ibu bisa, jika ada yang mau bertanya, silakan bisa menuliskan di chat. Sambil menunggu, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa kegiatan mendampingi anak di era belajar ini itu kita mempunyai kesepakatan istilah tadi ya Bu ya, bagaimana kita juga perlu tahu tentang kebutuhan anak, lalu dari kebutuhan itu kita buatkan program, dan programnya itu isinya apa? Ada materi yang isinya tentang fardu ain, juga fardu kifayah. Dan selanjutnya akan kecakapan hidup. Ya, jadi belajar itu tidak melulu mengerjakan soal, tugas-tugas, tetapi juga kita perlu melihat apakah skill anak sudah tercapai ya, karena SD itu di usia kelas 4 SD itu sudah persiapan untuk menuju balik. Seperti itu. Ruang chat masih kosong akan pertanyaan. Oh, Bu Nas, bolehkah dilihat slide 1-7? Tadi dari awal mantengin di WA, tapi link Zoom-nya lama turun. Silakan sambil dilihat. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Bisa dibuka speakernya secara mandiri jika akan bertanya. Silakan Ibu Eva, mau bertanya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Selamat pagi dengan Ibu Eva Hadijah, saya dari Pondok Gede. Iya. Saya ingin ini terdengar nggak Bu ini? Apa suara terdengar saya? Jelas, Bu. Ya, Bu? Terdengar jelas. Sangat jelas. Ya, jadi kan di masa pandemi ini kan kita kan memang harus PJJ Bu ya, home learning. Nah, kemudian kan orang tua dituntut harus selain mendampingi juga paling tidak harus menguasai materi yang saya tanyakan. Kadang kan ada materi yang memang harus ditutorial oleh oleh guru ya, karena kan beberapa kali pernah ada tuh saya dapat tes, ada tasking, ada dapat tugas, kemudian waktu pas dijelaskan tentang jawabannya, ternyata kok ada salah persepsi dari guru yang bersangkutan, ternyata akhirnya diperbaiki kembali kan gitu. Nah maksud saya gini, tidak semua orang tua saya rasakan background-nya sama gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk materi yang sifatnya harus tutorial kayak seperti itu kan gitu, yang harus didampingi oleh guru kan gitu, itu baiknya bagaimana ya Bu ya kan gitu. Karena kan kalau di tempat kami ini home learning atau PJJ-nya itu kan pakai WA gitu kan ya. Zoom malah nggak dipakai kan gitu ya. Paling kan beberapa kali mungkin harusnya bisa dipakai ya untuk refreshing anak-anak ya. Kemudian ada beberapa guru juga sih yang menyertakan ada program yang mereka sudah buat gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang enggak, tapi cuma hanya mengasih tugas gitu aja gitu. Itu saja sih Bu ya, bagaimana menyiasatinya. Kemudian saya mau tanya, ini kan materinya bagus sekali nih Bu Sunarti ya. Ini bisa di-download atau diunduh tidak Bu ya? Kalau bisa saya minta tolong linknya atau bisa di-share gitu. Nanti saya bisa share juga ke grup sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Untuk materi nanti silakan ke panitia. Ya, Bu Nastiti gimana?
Ya, Langsung? ya. Ini juga belum ada pertanyaan lagi. Paling tentang mohon share program belajar di rumah untuk anak kelas awal SD. Begini Bapak dan Ibu, hari ini adalah acara open mind tentang bagaimana prinsip mendampingi anak belajar di rumah, dan kita juga tahu bahwa belajar itu apa, aktivitas itu apa. Nah, dari kami Yayasan Benih Indonesia, nanti akan kami share tentang penawaran apakah Ibu mau dan Bapak ingin mengambil program home learning atau homeschooling. Ya, jadi apabila putrinya atau putranya sudah terdaftar di sekolah lain, tapi tetap selama pandemik ini mau meminta program, maka akan kami sediakan ya, dan itu akan kami share di grup WA. Nah, hari ini hanya disampaikan tentang apa yang mindset belajar itu apa, lalu kesepakatan-kesepakatan istilah, dan juga hal penanaman fitrah seperti apa, dan juga bagaimana adab itu mulai dikembangkan. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Sebentar, yang untuk Bu Eva, saya tanya dulu, Bu Eva sebagai orang tua atau sebagai guru, Bu Eva, permisi? Saya sebagai orang tua murid, tapi profesi saya sebagai selain orang tua juga saya sebagai dosen Ibu di universitas swasta kan ya. Jadi saya sedikit banyak kan kalau alhamdulillah kalau untuk pelajaran atau apa namanya untuk pendampingan selalu ya. Tetapi kan ada beberapa yang saya lihat kan jadi akhirnya di awal mungkin semangat luar biasa ya. Tapi ke belakang tuh akhirnya orang tua jadi agak sedikit little bit a complain ya Bu ya. Itu akhirnya timbul akhirnya gini, kapan ya masuk sekolah? Betul. Sekolah. Padahal kalau saya, Ibu secara pribadi, saya sih sampai saat ini sih nyaman-nyaman aja, walaupun emang ada up and down anak ya, kadang moodnya ya Bu ya. Cuman kan orang tua kembali lagi ya, gimana orang tua bisa men-trigger ya supaya anaknya tetap happy gitu. Kalau saya gitu, happy dan sehat kayak gitu. Betul. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Eva. Itulah kenapa hari ini Yayasan Benih Indonesia hadir Bu, karena memang benar Bu Eva, faktanya tidak semua orang tua itu memahami konten. Maka kami menyiapkan konten itu, juga ada video tutorial. Nah, video tutorial itu untuk menjelaskan beberapa konten. Gitu. Sehingga, dan itu durasinya selama 3 bulan. Kenapa? Agar orang tua punya pola. Karena kita tidak tahu pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Sehingga dengan pola itu, setelah itu orang tua bisa meng-create aktivitas-aktivitas, dan kami tetap mau mendampingi dengan pertanyaan-pertanyaan sama tempat untuk sharing lah, begitu. Ya. Kebetulan kalau tadi Bu Nastiti hanya mengenalkan saya saja, ini teman-teman juga perlu tahu bahwa Bu Nastiti ini adalah coach NLP untuk bidang parenting. Jadi memang kami berkolaborasi bersama-sama untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan pembelajaran di rumah. Ya. Demikian, ya mudah-mudahan. Terima kasih Bu Eva untuk Bu Eva hari ini. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, mohon di-mute Izin lagi bertanya, kembali. izin bertanya Bu. Silakan. Dengan Ibu. Dengan Ibu Revi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya di Pondok Gede Bu, di Bekasi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, saya ingin menanyakan nih, bagaimana ya kan, karena selama ini kan kebetulan saya bisa mendampingi anak saya karena saya sedang WFH ya Bu ya, sedang WFH. Nah ini kan kebetulan kan mungkin mulai minggu depan kan kita sudah mulai akan aktif lagi di kantor gitu. Nah itu pertanyaannya, bagaimana mendampingi anak supaya mereka juga tetap happy belajar, dan tapi kita juga sebagai orang tua juga nggak stres ngajarinnya, karena sekarang aja kondisinya kan kita harus berbagi waktu juga ya antara pekerjaan kantor dengan pekerjaan rumah dengan tugas anak-anak seperti itu. Sedangkan untuk membangkitkan dia untuk mau mengerjakan tugas itu juga kadang kita harus ngebujuk-bujuknya itu lumayan gitu kan. Nah itu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan selama masa kerja itu apa sih tips-tipsnya gitu loh supaya kita bisa bagi yang bekerja juga anak-anak yang tetap home learning di rumah supaya bisa tetap sama-sama ya balance kedua-duanya gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, terima kasih Bu Reti. Iya, salah satunya
program yang kami susun ini bentuknya adalah deskripsi dan tidak harus orang tua, itu bisa kakaknya, bisa orang dewasa yang ada di rumah. Kalau misalnya di rumah kan nggak mungkin anak itu sendiri ya Bu ya. Jadi mungkin ada tantenya atau siapanya gitu. Artinya memang kita mencoba menyusun programnya semudah mungkin. Jadi bukan kurikulum yang sangat-sangat jelimet gitu Bu. Tapi ada kontennya gitu. Nah, kontennya tetap sesuai dengan kurikulum SD. Nah, yang lebih kita utamakan adalah penuntasan yang fardu ain dan beberapa kecakapan. Nah, kecakapan yang kita utamakan adalah kecakapan bidang bahasa dan matematika. Karena memang sampai hari ini ya hasil belajar kita tentang matematika dan bahasa itu memang tidak terlalu signifikan dengan jumlah teraksesnya anak sekolah. Ya, jadi memang betul Bu, ini fakta yang punya banyak pilihan aktivitas dengan ada program sekolah, karena bisa jadi memang selama ini sekolah-sekolah dengan adanya home learning ini lebih melihatnya seperti memberi PR. Padahal ini bukan PR, konsepnya juga harus sama, konsepnya juga harus ada. Nah, untuk membantu konsep, kita menyediakan video-video pendek yang bisa diakses nanti melalui link terbatas, gitu. Jadi meskipun ibu di kantor, nanti anaknya bisa disuruh ke link yang sudah kami sediakan. Begitu Bu Reti, ya. Mungkin Bu Nastiti bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, nanti program yang akan kami tawarkan jika Ibu dan Bapak berminat, itu memang kami setting dimulai tanggal 1 Juli. Waktu yang tersisa sebelum sampai 1 Juli, itu akan kami isi dengan aktivitas sekolah orang tua. Jadi, supaya kita semua nanti sama-sama punya mindset yang sama, kita paham bahwa yang kita fokuskan di sini sebenarnya adalah selama ini tugasnya orang tua, tanggung jawab orang tua, bagaimana menumbuhkan fitrah anak, seperti tadi Bu Marti sampaikan, fitrah berbahasa, fitrah keimanan, gitu ya, dan ada 8 fitrah lainnya. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah bagaimana menanamkan akhlak. Jadi, dari 2 hal inilah yang sebenarnya sekarang kita diberikan peluang oleh Allah untuk bisa kembali kepada fitrah peran ayah dan ibu ya. Kalau selama ini mungkin banyak orang tua yang apalagi kalau sudah masuk IT udah alhamdulillah lega gitu ya. Ternyata banyak hal yang perlu kita pahami bahwa tugas sekolah itu adalah bagaimana bisa taklim, mentransfer ilmu. Ya, tetapi untuk takdib ya itu adab dan tarbiyah, menumbuhkan fitrah itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Ada yang bertanya lagi? Waktunya 5 menit lagi. Silakan. Saya mau bertanya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Silakan. Saya Tifa, domisili saya di Bogor. Saya orang tua sekaligus dosen sih, bukan guru. Jadi kalau untuk mengajar gitu mungkin tidak ada terlalu hambatan. Terus anak saya itu tahun ini akan masuk SD. Jadi sempat mengalami, jadi belum masuk SD, tahun ini baru masuk SD nanti Juli. Terus sempat mengalami bukan program sih, TK-nya mengadakan kegiatan yang kita membantu belajar dari rumah gitu ya. Jadi baru pengalaman baru sedikit itu dan mengajarinya anak TK dengan kegiatan-kegiatan yang ya kayak masak, motong-motong dan lain-lain. Nah, cuman hambatan yang saya alami ketika ngajarin itu kadang-kadang karena ada target yang Bu Guru minta gitu, ada target harus ini itu dan lain sebagainya, kadang-kadang bikin kita tuh greget sendiri, bahkan kadang-kadang jadi agak emosi gitu karena anaknya tidak target. Jadi sekolah memberikan target tapi anak tuh tidak bisa memenuhi target
tersebut gitu. Kalau misalnya waktunya hanya dalam 1 hari, tapi mungkin kalau 2 hari atau 3 hari itu masih bisa. Nah, jadi gimana ya tipsnya supaya apa ya? Boleh nggak sih orang tua tuh kayak melonggarkan target gitu? Karena kondisi di rumah kan berbeda ya dengan kondisi di sekolah. Kalau di sekolah teman-teman melihat anak-anaknya, anak melihat teman-teman. Jadi ada semangat. Kalau di rumah tidak ada, apalagi dia anak tunggal ya. Baik. Ya, gitu. Baik Ibu, maaf sudah bisa dijawab kah? Ya, boleh. Bu Marti, maaf Ibu kami potong sedikit ya. Terima kasih, silakan Bu Marti. Ya, terima kasih Bunda. Sebenarnya kita bisa komunikasi juga dengan sekolahnya, ya. Maka memang seperti target waktu itu akan menjadi salah satu komponen yang harusnya menjadi pertimbangan bagi sekolah. Benar Bunda, misalnya seperti anak memasak. Untuk memotong saja, kalau misalnya pegang pisau belum bisa, kan bisa jadi pisau yang di rumah dengan pisau yang ada di sekolah berbeda, Bu. Nah, misalnya yang di sekolah itu pisaunya betul-betul yang untuk anak-anak, nggak terlalu tajam gitu. Nah, sedangkan di rumah adanya pisau dapur gitu. Iya, betul. Sehingga ritme waktunya juga akan berbeda. Jadi kalau mau tanya tipsnya, yang pertama adalah perlu komunikasi dengan sekolahnya, Bunda. Nah, jadi nanti ketika anak Bunda sekarang itu udah mau kelas 1 SD, kalau ada program lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, yang harus disamakan persepsinya adalah apa tujuan akhirnya dari setiap materi yang dideliver kepada anak-anak. Ya. Sehingga kita bisa memberikan masukan juga, karena sekali lagi belajar di rumah berbeda dengan belajar di sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang tua tidak semuanya berprofesi jadi guru. Karena bisa jadi juga, meskipun orang tuanya dosen, itu ya, ternyata dosen peternakan misalnya. Nah, dia harus ngajarkan tentang membaca gitu ya. Nah, itu kan tidak selalu kompatibel gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang bisa disiasati. Ya. Saran kami adalah silakan berkomunikasi dengan sekolahnya, dan apabila sekolahnya tidak cukup memberikan solusi, ya, kami dari Yayasan Bening Indonesia sudah menyiapkan 3 bulan aktivitas, ya, yang nanti Ibu bisa bisa lakukan untuk putranya. Oke, terima kasih, Bu Nas. Ya, baik. Jadi ya yang diberikan itu kami sedikit share tentang yang berada di Sekolah Bening. Pertemuan tidak hanya Zoom meeting, tetapi didahulukan selama 3 minggu pertama adalah pemberian kalau guru namanya RKH ya, RKH, kegiatan harian. Namun kami sederhanakan lagi, walaupun di dalamnya tetap ada 4 unsur. Pertama ada tujuan pembelajaran, jadi output-nya itu apa, lalu ada materi, ada deskripsi, dan selanjutnya ada evaluasi. Sehingga orang tua yang memang tidak paham tentang, tadi sekali lagi, tidak semua orang tua adalah guru, ya, jadi kami tuliskan deskripsi step by step, sehingga tidak hanya anak mengerjakan tugas, anak dianggap mampu menyelesaikan perkalian atau penjumlahan, enggak. Ya, dan itu yang nanti akan kita sampaikan. Mungkin waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada Ibu Astri ingin sharing, silakan. Ibu Astri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mic-nya dulu. Ya, waktunya 2 menit ya, maaf ya. Silakan Ibu. Oh iya. Nama saya Astri, saya salah satu guru di sekolah Islam di Bandung, guru SD. Ya, saya ingin sharing aja pengalaman saya waktu PJJ gitu ya. Gini, kalau saya sih barusan menyikapi beberapa kesulitan yang dialami oleh orang tua ya. Kalau saya gini, dari pembelajarannya itu, pertama disederhanakan sedemikian rupa gitu supaya tidak menyulitkan anak. Kemudian
Untuk masalah waktu, kalau saya sih fleksibel, karena gini, karena kan tidak semua orang tua itu PJJ itu kan prinsipnya itu pembelajarannya itu didampingi oleh orang tua. Nah, sementara ada beberapa orang tua yang tidak work from home gitu ya, misalnya seperti perawat gitu, kemudian dokter, kan banyak gitu dari siswa saya itu yang punya orang tua seperti itu. Nah, kalau saya sih makanya difleksibelkan ya karena seperti itu sih, jadi tidak ada target waktu, tidak ada apa gitu, jadi disesuaikan dengan kondisi anak gitu sih. Itu sih kalau pengalaman saya, Bun. Terima kasih Bu Astri sudah sharing dan berbagi ya. Ini dari pihak guru juga ingin banget menyederhanakan ya, tapi ya bagaimana karena dikejar waktu, dikejar segala macam. Silakan Bu Marti tanggapannya. Ya, terima kasih Bunda Astri. Ya, ini lakukan di Bening. Dan kalau misalnya semua gurunya seperti Bunda Astri, mungkin acara ini tidak ada ya Bu ya. Nah, persoalannya tidak semua guru memiliki kesempatan dan memiliki waktu untuk mendetilkan serta menyederhanakan. Ya, kami berharap langkah kita bertemu hari ini dapat memberikan pemahaman yang cukup komprehensif kepada orang tua dan kepada para guru. Ya, para guru nanti juga akan terinspirasi sebagaimana Bunda Astri. Dan para orang tua juga akan terinspirasi juga untuk senantiasa memberikan kontribusi timbal balik dengan sekolahnya. Karena terus terang ini sama-sama kita alami dan sama-sama berat. Ya, oke. Saya rasa itu Bu Nastiti. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir di webinar kali ini. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Marti sudah mengisi jam belajar kita. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, nanti di grup pada sore hari kami akan mengirimkan materi PDF hari ini, lalu juga program-program yang bisa Ibu dan Bapak gunakan, termasuk jika ada pihak sekolah yang berminat, karena insya Allah kami akan sharingkan banyak hal, ya, dan itu nanti bisa mendaftar di grup setelah programnya di-sharingkan. Sekali lagi, kita sebagai orang tua, sebagai subjek pendidikan, ya, insya Allah mudah-mudahan kita juga berusaha untuk terus memperbaiki tumbuhnya fitrah-fitrah kita, sehingga bisa selaras dengan apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, isi sekolah parenting yang akan kami lakukan hingga bulan Juli nanti ada 3 kali, ya, dan di dalamnya itu kita berikan salah satunya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa mengelola emosi, sehingga sebenarnya program banyak saya yakin di luar, ya, Ibu dan Bapak pasti juga punya program yang baik, tapi namun ketika ingin eksekusi, ya, ternyata banyak hal-hal juga yang membuat emosi ini menjadi naik dan akhirnya programnya nggak bisa dilaksanakan. Saya tutup aktivitas hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.